Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu memahami sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian, tidak hanya kita memahami sejarah kehidupan Nabi Muhammad saja, ya, tetapi kita juga wajib dan harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, pada bagian pertama ada 4. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang keempat, kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Keempat hal ini yang akan kita bahas pada bagian pertama di semester ini. Baik anak-anak, setelah ini kita mulai pembelajaran. Simak baik-baik, siapkan buku catatan Anda. Ya. Kita akan menceritakan kondisi Arab sebelum Islam datang. Yang pertama, dari segi kepercayaan. Oke, ada 2 macam aliran yang dianut pada masa itu. Yang pertama, Hanif, yakni kepercayaan yang masih menganut pada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, Wasniyah, yakni kepercayaan yang telah menyimpang dan menjadi mayoritas pada saat itu. Kepercayaan kaum Wasniyah yakni menyembah malaikat, menyembah jin, ruh, dan hantu, menyembah benda-benda langit, kemudian menyembah api dan berhala. Nah, simak pada video berikutnya ya. Nah, ini adalah kisah pada saat bangsa Arab menyembah berhala. Oke, selanjutnya adalah kondisi sosial pra-Islam atau sebelum Islam. Yang pertama, sering meminum arak bersama wanita dalam perjudian. Kemudian sering melaksanakan perzinahan. Dan yang lebih parahnya lagi, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Lalu mengawini dan menceraikan wanita sesukanya. Dan berikutnya, perempuan yang ditinggal mati suaminya menjadi warisan. Nauzubillah min dzalik. Simak video berikut ini. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita ceritakan kondisi ekonomi sebelum Islam. Yang pertama di bidang perdagangan. Bidang perdagangan ini meliputi kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Selanjutnya di bidang pertanian, ya, terutama hasilnya itu ialah hasil sayur-sayuran dan buah-buahan, sangat melimpah ya. Berikutnya di bidang peternakan, ada domba, unta, kemudian mereka itu diambil susunya, daging, dan kulitnya. Simak video ini untuk gambaran yang lebih jelas. Oke, selanjutnya kita cerita kondisi politik sebelum datangnya Islam. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Mereka juga terpengaruh dengan 3 kekuatan politik yang sangat besar, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, kemudian yang kedua Kekaisaran Persia, dan yang ketiga dinasti Himyar. Nabi Muhammad memiliki misi dakwah. Misi dakwah ini yang pertama mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah atau zaman sebelum Islam, terdapat suatu kepercayaan
berbagai Tuhan, seperti menyembah berhala, bulan, ruh, arwah nenek moyang maksudnya, dan lain-lain. Kemudian Islam datang dan membawa perubahan, menegaskan bahwa Tuhan itu cuma satu. Nah, salah satunya menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Hal ini bertujuan agar setiap manusia berpikir dalam bertindak, karena setiap perbuatan yang mereka lakukan akan ada balasannya di akhirat nanti. Selanjutnya, mengubah perilaku masyarakat Arab jahiliyah. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan akhlak yang terpuji. Kemudian kebiasaan tercela seperti berjudi, minum khamar, pembunuhan, dan lain-lainnya secara bertahap mampu dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, Rasulullah mengangkat dan melindungi HAM atau hak asasi manusia. Dalam masyarakat jahiliyah terdapat tradisi perbudakan, sedangkan Islam mengajarkan semua manusia sama derajatnya, tidak ada perbudakan. Kehadiran Islam mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti kaum duafa. Baik anak-anak, ini adalah wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.